karena di dalam penciptaan Adam alaihi salam tersebut terdapatnya nur baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan baginda Rasul, tidak akan Nabi Allah Adam alaihi salam bisa masuk ke dalam surga kalau tidak ada nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-hadits tsani an Atha' ibn Yasar an Kahbil ahbar qala 'allamani abi Tawrat illa sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduq falamma mata abi fatahtuhu fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiruz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis Syam. Sadaqallah wa sadaqa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sama-sama kita muliakan Rabbi kita, sahibul majlis Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid, mata Allah bituli hayati wa nafa'ana bi ulumihi ya rabbal alamin. Orang tua kita Habib Bustan Al-Qab, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, nafikan daripada ilmunya. Sahabat saya yaitu Al-Habib Soleh bin Yahya Al-Hamid yang alhamdulillah pada malam hari ini sangat nyentrik sekali. Seperti Raden Paku. Ya, seperti Raden Paku, karena pakainya belangkon ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, panjangkan umurnya dan dinafikan daripada ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk melaksanakan maulidnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bukan tidak ada. Bahkan memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Untuk meneladani daripada sifat serta akhlak baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, kalaulah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allahnya untuk membaca sejarah, tentu kita seluruhnya ini tidak akan mampu untuk membaca sejarahnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin tidak hafal kapan dilahirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kalau saya tanya, ini tiap malam Sabtu kita membaca yang namanya Dia Ulami. Kira-kira Rasulullah itu lahir pada tanggal berapa? Miladianya tanggal berapa? Baru? Miladianya tanggal berapa? Miladiyah itu kan Qamariyah 12 Rabiul Awal. Kalau Qamariyah kita tahu 12 Rabiul Awal tahunnya tahun gajah. Tetapi kalau kita teliti, kita amati kapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dilahirkan pada tahun miladiyah.
Baru itu saja tidak tahu. Halo, katanya cinta kepada Rasul. Tapi kenapa tidak hafal tahun miladiahnya Rasul dilahirkan? 12 April tahun 500. Wah, ini sejarahnya jeblok semua ini. 576 miladiah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin kita semuanya ini tidak mungkin hafal sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya tanyakan kepada antum sekalian, mana lebih cepat hafal lagu daripada sejarah? Lagu. Oleh karenanya pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi itu diadakan satu perlombaan untuk menggugah cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dibuatlah qasidah, dibuatlah burdah, dibuatlah nasr yang berbentuk nyanyian agar apa? Agar umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cepat untuk menghafal tentang sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nyanyikan cepat hafal ya. Cepat. Makanya sejarah Nabi pun kita nyanyikan. Namanya bukan lagu tapi pun sudah nasyid. Nasyid. Yang tadi kita baca, bagaimana bacanya? Salamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Kenapa? Cepat hafalnya. Karena apa? Diunggah dengan apa? Dengan lagu-lagu yang menarik kepada kita. Itu namanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Satu contoh yang tadi saya baca pembukaan dalam Maulid Tiba, Al-Hadisus Sani an atadni yasari an Ka'bil Ahbar qala allamani abit Taurata illa sifron wahidan. Dari Atha bin Yasar dan Ka'ab bin Ahbar, dia mengatakan qala allamani abit Taurata illa sifron wahidan. Dia berkata bahwa sesungguhnya orang tuaku mengajarkan aku Taurat seluruh isinya kecuali satu suhuf saja, satu sahifah saja. Bagaimana diteruskan lagi? Apa Bib? Sore? Belum, sebelum itu. Kemudian satu suhuf tersebut, satu lembaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Wa yudkhiluhu sunduk. Dan ketika itu Atha bin Yasar, ini Atha anaknya Yasar, ini Yasar berkata kepada Atha, wahai Atha, aku telah ajarkan kamu isi Taurat seluruhnya kecuali satu lembar ini. Jangan kau buka. Jangan kau buka sama sekali ini satu lembar tersebut. Dan kalau anak-anak dahulu itu taat-taat kepada orang tuanya. Tidak pernah itu dibuka. Satu lembar Taurat yang berada di dalam kotak tersebut tidak pernah dibuka. Karena memang anak dahulu itu jangankan dibentak, jangankan dengan kata-kata, dengan kedipan mata pun itu anak sudah taat kepada orang tuanya. Tapi sekarang bagaimana? Halo? Jangankan kedipan mata, dengan suara saja dia balas dengan suara.
bagaimana mendapatkan keberkahan ilmu kepada orang tuanya. Baru diperingatkan kepada orang tuanya, dia telah mengangkat suaranya. Betul? Banyak nggak yang seperti itu? Betul, banyak. Banyak sekali anak-anak kita seperti itu sekarang ini. Karena apa? Karena arus globalisasi yang begitu dahsyatnya masuk ke dalam relung-relung hatinya hingga mendobrak daripada nafsunya, berani dia itu untuk menghargai orang tuanya. Anak dahulu itu patu-patu, makanya hidupnya berkah, hidupnya maju, hidupnya itu dinaungi dengan ilmu-ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga dia itu menjadi anak yang soleh, yang selalu patuh kepada kedua orang tua. Ini Atha bin Yasar tidak dibuka. Tidak dibuka kotak tersebut. Maka ketika meninggal dunia orang tuanya, falamma mata abi fatahtuhu fa idza huwa nabiyyun yakhruju akhiruz zaman. Maka tak kala orang tuaku meninggal, penasaran dia, apa isi yang terdapat dalam kotak tersebut? Dibuka. Ternyata isinya yaitu bahwasanya nanti akhir zaman ini nabinya belum ada, tapi sudah ditulis di dalam Taurat. Di dalam Injil Matius pun ditulis bahwasanya nanti pada akhir zaman akan ada seorang nabi yang mana dilahirkan di kota Mekah dan hijrah ke Madinah, kekuasaannya meliputi negeri Syam. Itulah siapa? Baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya belum ada, orang tuanya pun belum ada, Abdullah belum ada, Siti Aminah belum ada, tapi baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dituliskan di kitab Taurat tersebut tentang bagaimana perilaku dan watak serta akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi dalam kitab apa berjanji diterangkan, salamu alaik zainal anbiya, assalamu alaik atqal atqiya. Assalamu alaik, keselamatanlah bagi engkau wahai Muhammad, zainal anbiya, seagung-agungnya nabi. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bentuknya begitu gantengnya, begitu indahnya, tingginya pun tidak tinggi dan tidak rendah. Jikalau mereka duduk bersama-sama dengan para sahabatnya, ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pundaknya di atas daripada pundaknya para sahabat. Tidak ada yang bisa memandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan bayangannya pun tidak ada. Ketika dia berjalan melewati daripada matahari, bayangannya pun tidak tampak ketika itu. Karena apa? Karena begitu mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin dihormati, kita ingin mulia di dunia dan di akhirat, yaitu perbanyaklah kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita saja yang mendapatkan satu keberkahan untuk berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabiullah Adam alaihi salam pun mendapatkan keberkahan. Karena apa? Karena di dalam penciptaan Adam alaihi salam tersebut terdapatnya nur baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan baginda Rasul, tidak akan Nabiullah Adam alaihi salam bisa masuk ke dalam surga kalau tidak ada nurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk dia ke dalam surga, dia lihat di tiap pintu-pintu yang namanya pintu-pintu surga
tertuliskan itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Nabi Allah Adam alaihissalam bingung. Orangnya belum ada, namanya sudah terpampang. Namanya belum ada, tapi orangnya belum ada, namanya sudah tertulis di tiap pintu-pintu surganya Allah Subhanahu. Akhirnya bagaimana dia bilang sama Allah, ya Allah itu siapa? Nama bersanding dengan namamu ya Allah. Saya belum pernah melihat rupa bentuknya, tapi Engkau telah sandingkan di dalam tulisanmu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam kitab Majalisus Saniyah itu diterangkan, tak kala Nabi Allah Adam alaihissalam ingin melihat bentuk dan rupa tulisan yang ada di tiap pintu-pintu Ka'bah, itu Allah memerintahkan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seraya memasukkan ini dia punya jempol. Ini namanya apa? Jempol. Kemana dimasukkan? Ke dalam mulutnya. Ditempelkan itu ke langit-langit mulutnya. Kemudian diusapkan matanya. Tampaklah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kedua jempol daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nangis Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena apa? Begitu melihat bentuk dan rupa baginda Rasul, begitu gantengnya, begitu rupawannya. Tidak pernah dia melihat makhluk yang seindah ini. Karena apa? Terpancarlah sinar Allah di dalam sinar baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu dikatakan anta nurun fauqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Engkau matahari dan engkau itu adalah bulan purnama, cahaya di atas cahaya. Artinya Rasulullah tersebut cahaya di atas cahaya para anbiya-Nya Allah Subhanahu wa taala. Begitu indahnya. Akankah kita sebagai umatnya tidak merasa bangga? Kita sebagai umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya apabila kita berselawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Nabi Allah Adam alaihissalam dalam kitab yang bernama Sarful Anam itu diterangkan, falamma khalaqallahu Adam alqa dzalika nuru fi dinati. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, alqa dzalika nur, maka aku lemparkan, aku masukkan cahaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tanah ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Coba baca dalam kitab yang bernama Kitab Daqaiqul Akhbar. Itu diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan menciptakan nurnya baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru satu nabi. Belum Nabi Nuh, belum Nabi Ibrahim, belum Nabi Ismail. Semuanya terdapat daripada nurnya baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, aksiru alayya as-salata alayya yaumal jum'ah fa inna salatakum tuqradu alayya. Perbanyaklah kamu sekalian berselawat kepadaku pada hari Jumat, maka sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku, kata baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin dimudahkan untuk apa? Untuk berjalan di siratul mustaqim, perbanyaklah selawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Maka tak kala Nabi Allah Adam alaihi salam tersebut telah diciptakan oleh Allah,
kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Allah Adam alaihissalam tidur sendiri di dalam surga, maka diciptakan Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Kemudian terjadilah Hawa di depan baginda, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka tatkala telah diciptakan Adam alaihissalam, diciptakan kemudian Hawa yang namanya laki-laki, kalau melihat wanita cantik bagaimana? Terpesona. La ilaha illallah. Itu mana perempuan satu-satunya di surga mau didekati. Nabi Allah Adam alaihissalam terbangun dari tidurnya, dilihat Hawa begitu cantiknya, dia mau megang Hawa. Apa yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Aku halalkan seorang perempuan kepada kamu sekalian dengan apa? Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya tak kala kita mau menikah, kita harus bersyahadat kepada Rasul dan Allahnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ankahtuka wa zawwajtuka alamatu. Saya kawinkan dan nikahkan. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan siapa? Dengan seorang perempuan binti ini, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar. Sah. Oleh karenanya ini Nabi Allah Adam alaihissalam pun dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun memberikan mahar kepada Siti Hawa. Zaman dahulu belum ada amil, belum ada penghulu, belum ada imam. Tapi Nabi Allah Adam alaihissalam dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan mahar kepada Siti Hawa. Apa maharnya? Dalam satu kitab yang bernama Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karangan Zainuddin Al-Malibari, babnya bab salawat ala Nabi, itu Nabi Allah Adam alaihissalam memberikan maharnya 20 kali berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya sebelum alam ini diciptakan, lebih dahulu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuntu nurun baina yadayillahi qabla an yakhluqa Adama bi alfaina. Aku masih berbentuk cahaya sebelum Adam diciptakan oleh Allah 2000 tahun yang lalu. Artinya cahaya Adam itu, cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Enak enggak nikah? Ya Allah, udah lupa ini saya. Nikah jadi pengantin baru. Tuh. Pengantin baru. Yang namanya di surga, ya. Kalau ada pengantin baru kan enak, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Adam dan Hawa, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu shi'tuma fala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam, tinggallah engkau bersama istri kamu di dalam surga. Makan makanan yang lezat-lezat. Ini makanya dalam kitab Daqiqul Akhbar itu diterangkan, kalau kita berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita mau makan apel, apel datang sendiri. Mau makan anggur, anggur datang sendiri, kita panggil. Sekarang pun telah terbukti di atas dunia ini. Yang penting kita punya duit. Betul. Grab kita gini kan, datang ke kaki ke rumah. Tidak perlu kita antri ke sana. Karena apa? Ini amal soleh kita, uang kita banyak, tinggal pencet saja. Pakai mana? Pakai jempol kita. Datang tidak ke makanan? Datang. Seperti di surga tidak? Betul. Di surga seperti itu karena kita beramal soleh, kita petik nantinya kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wahai rambutan, datang kemari, datang itu rambutan. Wahai apel, apel kemari,
datang apel. Terbukti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jutaan tahun yang lalu sekarang terbukti. Betul? Benar? Coba aplikasinya di sini. Pakai GrabFood, pakai GoFood. Datang tidak itu makanan? Datang. Alhamdulillah. Datangnya makanan kita apa? Karena kita apa? Bekerja, beramal soleh, terkumpul uang kita pakai GoPay. Waduh, ini promosi, endorse nanti. Enak kita di dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu ti'tuma. Terserah kamu wahai Adam dan Hawa, makan yang enak-enak. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Jangan kau dekatkan itu pohon. Jika kau dekatkan, engkau itu akan menjadi orang-orang yang zalim. Namanya pengantin baru dirayu sama istrinya, suaminya manut atau patuh? Manut. Dia bilang begini, Daeng, oh ini pohon sepertinya buahnya enak sekali. Kalau yang pengantin baru enak nggak? Wah, indah banget. Siapa yang belum nikah? Makanya cepat-cepat. Abang, tolong jangan nih. Kalau nanti kita petik dan makan buah itu dilarang sama Allah, kita akan menjadi orang-orang yang zalim. Ini setan. Setan itu begitu apa? Begitu gencarnya, begitu semangatnya menggoda Hawa. Akhirnya Hawa tergoda untuk memakan buah yang namanya buah keabadian, yang disebut buah huldi. Makan itu Adam alaihi salam buah huldi. Dia makan, dia ingat larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Nyangkut di tenggorokan. Ada nggak buah jakunnya? Ada. Itu buah huldi. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki walaupun rambutnya pendek, akalnya panjang. Kalau perempuan rambutnya panjang, akalnya pendek. Makanya dibohongin suaminya terus. Gimana nih? Saya mau kemana? Rapat. Mobilnya ditaruh di bandara. 3 hari 3 malam nggak pulang. 4 tahun kemudian dia punya anak 2. Siti Hawa dia makan buah huldi, begitu nikmatnya. Ya Allah ya Karim, ini buah huldi seperti buah rumman. Apa rumman? Delima. Begitu nikmatnya dia makan itu Siti Hawa. Terus dia makan, baru ingat tak kala buah huldi tersebut masuk ke rongga dadanya. Nyangkut di dadanya. Itu buah huldi. Alhamdulillah dia nyangkut di situ. Coba kalau nyangkut jadi perut, susah. Ya Bu, punya buah huldi. Alhamdulillah. Maka diteruskan, fa'ahbatani Allahu ilal ardi fi sulbi Adam. Kemudian aku diturunkan dalam sulbinya Adam, ketika Adam ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nurnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di sulbinya Adam alaihi salam, diturunkan dari surga mengikuti Adam alaihi salam. Makanya Adam itu beranak pinak sampai Nabi Nuh alaihi salam, fahamalani fi safinati fi sulbi Nuh. Kemudian aku dibawa apa? Nurnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sulbi Nabi Nuh alaihi salam. Oleh karenanya ini Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari air bah. Karena apa? Karena ada nurnya baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak tenggelam dengan derasnya air bah tersebut. Oleh karenanya kalau kita mau selamat dari api neraka, perbanyak selawat. Perbanyak selawat kepada baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam kitab Dzurratun Nasihin itu dikatakan, siapa orang yang berselawat kepada baginda Rasul sebanyak 10 kali dalam sehari semalam, maka 4 malaikat itu akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Di antaranya malaikat Jibril akan menuntun kita, yaitu menjembatani siratal mustaqim kal barqil khatib, seperti kilatannya petir. Cepat tidak? Apa itu selawat 10 kali dalam sehari semalam? Artinya jangan tinggalkan sholat yang 5 waktu, karena di situ terdapat 10 kali kita melaksanakan selawat kepada baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita itu membaca kunut, maka itu tambah 1 menjadi 10 kali kita bacanya kunut, yaitu 10 kali kita membaca selawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu saja sampai Nabi Nuh. Sebenarnya ada Nabi Ibrahim, Ismail, terus sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sampai yaitu Abdullah ya bin Abdul Muttalib, itu pun ada nurnya baginda kita Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.